Jadi pertemuan kemarin kita udah bahas APBN ya, dari pengertian, kemudian asas pembuatan APBN, kemudian prosesnya, dan pos-pos pengeluaran sama pos-pos pendapatan dari APBN itu. Nah, sekarang saya ingin memberitahu kalian terkait contoh APBN yang diterapkan di Indonesia saat ini gitu. Dan nanti di akhir saya sudah share ke link Google Classroom, udah ada tugas yang harus kalian kerjakan sebagai nilai tugas. Dan itu terakhir jam 7 ya Ustaz? Iya, jam 7 malam nanti. Nah, di slide yang saya tampilkan ini adalah contoh APBN Indonesia tahun 2020, di mana di sini kita lihat ya, APBN di tahun 2020 itu sebesar berapa sih? Jadi ada belanja negaranya sebesar 2.540 triliun. Kemudian pendapatannya sebesar 2,233 triliun, 2.233 triliun. Nah, loh, udah ada suaranya lagi. Nah, dari pendapatan sama belanja ini kita tahu ya, nilai pendapatan Indonesia dibanding dengan belanjanya lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Pendapatannya ya, lebih kecil pendapatannya. Ya. Maka Indonesia menganut apa? Menganut anggaran apa? Defisit? Defisit ya. Indonesia memang menganut anggaran defisit. Nah, salah satu tujuan dari anggaran defisit itu biar pemerintah leluasa untuk merencanakan pembangunan ke depan, sehingga bisa dibiayai dengan pembiayaan lain, misal contoh dengan kerjasama dengan negara lain ataupun melakukan pembiayaan internasional atau utang internasional. Nah, di sini bisa kita lihat defisitnya sebesar 307,2 triliun. Nah, ini APBN Indonesia ketika ditetapkan ini belum kondisi COVID-19 gitu. Tetapi setelah kondisi COVID-19, negatifnya ini defisitnya ini makin bertambah gitu. Defisitnya makin bertambah. Sehingga utangnya Indonesia makin banyak gitu. Nanti di slide selanjutnya ada rancangan APBN Indonesia di tahun 2021 gitu. Saya nanti akan tunjukkan seberapa besar utang kita di tahun ini gitu. Nah, di sini juga di pendapatan APBN, di anggaran pendapatan dan belanja negara ini ada pos-pos belanja pemerintah, di mana di situ ada belanja kementerian atau lembaga, belanja KL, dan belanja non-KL, belanja non-kementerian atau lembaga. Kalau belanja KL ini misal contohnya belanja pegawai ya, kayak gaji PNS, kemudian anggaran untuk operasional kementerian dan lembaga, dan lain-lain. Kemudian
kalau belanja non kementerian atau lembaga ini bisa kayak pemerintah ngasih bansos, kemudian pemerintah ngasih tunjangan dan lain-lain. Kemudian ada belanja negara yang dia ditransfer ke daerah, dan dana desa. Di sini desanya udah pada dapat dana desa semua? Nggak tahu ya. Nah, biasanya cara kalian tahu itu biasanya BLT itu. Bukan, dana desa itu emang dana yang disediakan oleh pemerintah untuk operasional desa biar dia bisa membangun desanya gitu. Bisa dipakai pembangunan infrastruktur, kemudian bisa dipakai buat badan usaha milik desa, bisa buat koperasi unit desa dan lain-lain gitu. Nah, ini anggarannya ini besar banget, guys. Kenapa? Kalau yang BLT itu masuk APBN apa enggak? BLT itu masuk APBN, dia di pos ini, di belanja non kementerian lembaga. Dia masuknya ke sosial, ya bantuan sosial gitu. Kalau transfer ke daerah ini ada yang kemarin kalian ada, kalau kalian ingat kemarin di slide sebelumnya itu ada dana alokasi umum, kemudian dana alokasi khusus. Sama dana bagi hasil. Ini nge-lag ya? Enggak. Waduh. Kok pagi ini pembelajaran kita sangat banyak halangan ya, guys? Oh iya. Nah, yang termasuk transfer ke daerah itu, apakah habis waktunya? PPT saya masih terlihat